Nah, Heart of Borneo kita, bagian Kalimantan kita, itu misalnya Pegunungan Muler, Pegunungan Meratus, itu belum banyak dieksplor gitu. Karena Merdeka. Hari ini senang sekali karena podcast Nusantara kehadiran Dr. Amir Hamidi. Dr. Amir Hamidi, MSc. Beliau adalah manusia hutan dan ilmuwan dari BRIN dan juga sudah sering keluar masuk hutan dan direktur apa, Mas? Sekretariat Kewenangan Ilmiah Keanekaragaman Hayati. Panjang Itu nih. dia. Selamat datang di podcast Nusantara. Terima kasih. Jadi nggak salah dong disebut manusia hutan. Keluar masuk hutan gitu sering beneran? Ya pekerjaannya memang di sana, Mas. Keluar masuk hutan. Jadi ya karena kita memang ilmuwan di bidang biologi, ya otomatis laboratorium terbesarnya adalah di alam gitu. Ya ada istilah herpetologi. Herpetologi ini bagian dari ilmu biologi yang khusus mempelajari amfibi dan reptil. Oke. Sekarang kalau bicara hutan kita, seperti apa sih keadaannya? Hutan, ya ini secara global ya, sebenarnya sama juga yang terjadi di Indonesia. Kalau kawasan hutan memang kawasan yang sangat krusial, cuman memang ya dengan majunya peradaban manusia, otomatis kawasan hutan juga banyak berkurangnya ya. Jadi cuman memang kebijakan yang paling kuat itu adalah harusnya lebih banyak ke pengembalian ya kawasan hutan. Jadi kalau istilahnya hutan, paru-paru dunia dan segala macam Indonesia itu penting banget, itu memang benar penting. Iya, secara ini sangat penting. Hutan-hutan di sepanjang Katulistiwa itu memang kaya akan hutan primer ya. Secara biodiversity itu sangat tinggi begitu. Maka dikenal sebagai hotspot biodiversity karena dengan kekhasan dari kawasan hutan itu, lembab, curah hujan yang tinggi, iklim tropis, itu menyediakan habitat yang cukup banyak kepada spesies-spesies. Sehingga jumlah spesiesnya itu pasti banyak gitu dibanding kawasan temperate gitu. Berapa persen yang masih belum terdata? Kalau yang belum terdata ini per takson ya. Kalau kita bicara organisme tentu saja beda ya, mana kawasan flora atau fauna begitu. Nah, kalau di herpet, saya bicara amfibi dan reptil saja. Itu kemungkinan kita akan memiliki spesies 2 kali lipat dari jumlah kita sekarang. Mungkin dalam next 10 years gitulah. Jadi karena dia wilayahnya yang untouchable ya, belum dieksplor orang gitu ya, kemungkinan akan ditemukan spesies-spesies Jadi baru. masih ada 50% potensi dari biodata yang kita miliki di hutan Indonesia yang masih belum terjamah atau belum diteliti. Itu untuk amfibi reptil ya. Tapi kalau di takson-takson yang lain mamalia itu lebih relatif stabil ya. Mamalia, burung begitu. Tapi untuk serangga itu jauh lebih banyak gitu. Serangga mungkin baru 20-30% kali ya? Mungkin ya sekitar segitu. Kalau saya bandingkan dengan refleksi kekayaan koleksi spesimen di BRIN misalnya, itu juga masih jauh dari jumlah spesies di Indonesia gitu. Ya, dan jumlah ilmuwannya sedikit. Jumlah ilmuwannya sedikit yang mengkaji itu gitu. Cerita sedikit tentang Kalimantan, karena kan dari semua pulau kelihatannya yang paling kaya, paling sangarnya, paling banyak story yang belum tergali itu kan hutan Kalimantan ya, 140 juta tahun yang lalu. Kalau bicara 140 juta tahun yang lalu, sebenarnya kalau kita lihat Pulau Kalimantan ini kan bagian dari paparan Sunda ya. Nah, paparan Sunda ini adalah satu kesatuan daratan yang menghubungkan antara Sumatera, Jawa, Kalimantan, Malay Peninsula begitu. Nah, Borneo sendiri terpisah dari paparan Sunda itu sebenarnya bukan 140 juta tahun yang lalu, tapi sekitar 15 juta tahun yang lalu, kemudian 5 juta tahun yang lalu, kemudian justru zaman Pleistosen sekitar 1 juta tahun yang lalu itu pisah nyambung begitu. Dipisahkan oleh sistem sungai Sunda itu gitu. Jadi kalau kita bicara isolasi sebenarnya ya baru-baru aja gitu terisolasi. Jadi keunikan spesies itu terbentuk karena isolasi tadi. Ada barir laut yang membuat spesies-spesies terestrial tidak bisa kawin silang begitulah, sehingga itu menimbulkan satu spesies seperti itu. Nah, itu baru sekitar 1 juta tahun yang lalu. Tetapi kalau kita lihat di beberapa studi, saya misalnya studi tentang amfibi gitu, kodok begitu ya. Itu kalau kita lihat mutation rate-nya di beberapa gen itu memang kelihatan sekali. Jadi kapan terpisah mungkin akan match dengan pemisahan 15 juta tahun yang lalu, 40 juta tahun yang lalu gitu.
Nah, kalau kita bicara Borneo, memang endemisitas paling tinggi saat ini di kawasan Borneo itu ada di Sabah dan Sarawak. Nah, Heart of Borneo kita, bagian Kalimantan kita, itu misalnya Pegunungan Muler, Pegunungan Meratus, itu belum banyak dieksplor gitu. Karena itu kawasan yang apa namanya jauh kan, remote ya. Kemudian dia juga aksesnya sangat susah gitu. Terus kalau dataran rendah rata-rata gambut. Kalau dataran gambut itu diversitasnya nggak setinggi kawasan tropis ya, yang di hutan-hutan yang tinggi seperti di Sarawak atau di wilayah Sabah begitu ya, Gunung Kinabalu. Berapa besar itu, Mas Amir? Biodiversity-nya. Kawasan yang belum tersentuh itu. Wah, itu ya kita bayangkan saja kalau dibandingkan wilayah bagian dari Malaysia ataupun Sabah ya, ya jauh lebih besar luasan kita ya, terutama yang kawasan Heart of Borneo ya. Jadi jantungnya Borneo itu nanti perbatasan antara Kalimantan Barat, Tengah, Timur itu kan jadi satu. Nanti selatan ada lagi Pegunungan Meratus. Itu belum pernah ada ekspedisi yang ke sana gitu kira-kira. Di LIPI, zaman LIPI dulu pernah ada ya. Cuman untuk mengungkapkan biodiversity-nya itu sampai sekarang pun, katakan ekspedisi 10 tahun yang lalu, hasil-hasilnya itu baru sekarang keluar gitu ya. Ini namanya juga butuh pengkayaan material ya. Dan sekali lagi kalau kita bicara mau klaim itu endemik Kalimantan, kita harus ngecek dengan spesimen yang ada di Kinabalu atau yang ada yang di Sarawak gitu ya. Nah, itu yang harus bisa terkoneksi gitu. Karena bagaimanapun kesatuan pulau itu ada 3 negara di situ. Mas Amir boleh cerita nggak ekspedisi apa yang paling fenomenal yang pernah dijalanin? Ya, jadi ekspedisi ini back to 2007 ya, atau 2000 awal-awal saya masuk ke CPNS, karena kan memang yang mengesankan di situ ketika saya pertama kali ikut ekspedisi gitu. Itu di 2007 ya, di Pulau Wageo ya. Pada saat itu Raja Ampat belum dibuka seluas ini ya. Memang pada saat itu ini di Papua ya? Di Papua, di Papua Barat ya. Jadi pemerintah memang menaruh perhatian terhadap pulau-pulau kecil ya, data-data di pulau-pulau kecil. Kenapa penting? Karena itu border kita paling luar begitu. Kalau kita nggak punya data biodiversity di situ, akuisisi negara kita terhadap pulau itu juga akan lemah. Nah, ya ekspedisi ke Wageo itu, di situ kita masuk ke satu kawasan baru begitu dengan beberapa orang. Ya kemudian saya mencari ya yang namanya hewan amfibi, hewan reptil, mencari ular. Kayak misalnya saya terkesan itu menangkap ular 3,5 meter gitu ya di atas pohon ya. Bagaimana si piton itu mempunyai kekuatan yang sangat kuat di dalam ini ya? Ya ini. Jadi kita harus menaklukkan satu ekor ular yang panjangnya 3,5 meter, dia berada di atas pohon. Dan kita harus naik pohon gitu ya, bawahnya air ya. Nah ini nggak mungkin saya kerja sendiri ya, jadi pasti ada asisten yang mendampingi. Kalau nggak akan mampu kita menghandle. Buat apa ini diambil pada saat itu? Pada saat itu belum ada catatan ya spesies ini di pulau itu. Oke. Jadi ini memang harus menjadi koleksi ilmiah buat kita sebagai bukti bahwa spesies itu hadir di pulau itu. Kalau ketemu belum punya nama, kita kasih nama sendiri? Harus melalui mekanisme publikasi di jurnal internasional. Nggak boleh langsung nggak boleh langsung gitu. Iya nggak boleh. Jadi menurut International Code of Zoological Nomenclature, jadi kayak tata nama, cara pemberian nama begitu ya. Itu seorang yang menemukan itu tidak boleh menaruh namanya di dalam spesies itu. Nama dia akan otomatis itu akan menjadi authorship di dalam nama spesies. Jadi nama spesies itu ada nama genus, ada nama spesies, ada nama autornya, ada nama tahunnya ditemukannya itu. Nah ini harus publish di dalam jurnal internasional. Nah ketika sudah publish di jurnal internasional maka dia official recognize gitu ya. Tapi prosesnya memang harus publish di jurnal internasional begitu. Ya. Sudah berapa yang ditemukan oleh Mas Amir? Sudah hampir 50-an jenis baru. Yang orang belum tahu gitu tiba-tiba diambil gitu. Ini reptil atau? Reptil dan amfibi. Total. Dari reptil dan amfibi mana yang paling banyak? Paling memorable? Amfibi. Ya, amfibi. Amfibi apa itu? Jadi tahun 2010 gitu, saya itu kan sedang mengambil program master di Jepang.
Kemudian saya menunjukkan satu foto spesies ya, yang unik menurut saya karena matanya itu biru begitu kan. Saya bilang, profesor saya bilang gini, kamu cari ke Indonesia, kamu temukan itu, kamu deskripsikan sebagai jenis baru. Kalau kamu nggak dapat itu, kamu nggak akan lulus mastermu. Saya udah diancam begitu sama profesor saya. Jadi saya harus balik ke Indonesia, sampling. Nah, mencari spesies itu lokasinya di mana? Di hutan mana gitu? Di hutan mana? Itu ternyata cuma dikasih nama, Pak cari aja lokasi Wais Putih gitu. Saya cari di Lampung itu namanya Wais Putih. Ternyata itu kecamatan. Nah 2 hari saya pencarian itu akhirnya sampai tersesat di hutan 2 hari. Baru orang tahu, Pak itu tuh nama sungai kecil di hutan ini begitu. Langsung saya bernazar, kalau saya ketemu ini spesies, saya mau kasih nama ini sungai ini. Benar namanya saya kasih nama Leptobrachium waisepuntiense. Ternyata itu sangat berkesan karena keluar masuk hutannya itu luar biasa. Kita harus bergelut dengan leech, dengan lintah itu ya. Itu keluar hutan selalu lebih dari 10 itu udah nempel-nempel di tubuh kita gitu. 10 ekor lebih dari 11 12 gitu. Terus jalan ketemu ular lewat aja gitu biasa aja. Halo, kita coba numpang lewat gitu. Enggak, kalau ketemu ular saya malah seneng kan. Karena dengan ular itu ya saya kan tahu bahwa di situ saya mendata reptil termasuk ular. Jadi ular itu kenapa akhir-akhir ini saya tertarik ke sana karena kita tahu banyak sekali kasus gigitan ular di Indonesia. Ya. Tetapi antivenomnya belum ada, sangat belum terbatas. Sangat terbatas, ya. Nah, otomatis ya kayak gini. Ini kebetulan ular tidak berbisa ya. Ini piton. Ini piton. Jadi ukuran 2 meteran lah ini, belum sampai 3 meter ini. Jadi saya harus handle dengan dengan teman saya, rekan saya yang juga seorang herpetolog ya. Nah, memang dalam handle spesies yang ukuran di atas 2 meter kita jangan sendiri Mas, bahaya. Kalau piton itu punya belitan yang sangat kuat, kena di leher, udah itu bisa banyak kasus yang meninggal seperti itu. Belum lagi handle ular berbisa gitu. Coba tadi jadi karena bisanya. Nah, ini saya cerita gini, ilustrasi aja. Indonesia ini memiliki spesies ular 10% dari total spesies di dunia, sekitar 3.000-an. Jadi kita mungkin 350-an jenis ya. Itu 77 jenisnya itu ular berbisa. Mematikan ya, dalam konteks 77. Nah, antivenom yang kita punya itu hanya 3 jenis ular berbisa. Jadi 74 sekian jenisnya itu kita masih belum punya antivenomnya. Ya, kita masih impor dari Australia, kita masih impor dari Thailand ya. Tapi itu pun nggak mengcover dari semua jenis yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi ya, kemudian saya lihat kemudian saya juga aktif dengan dokter-dokter yang memang spesialis itu banyak sekali kasus yang nggak tertolong karena memang ketersediaan antibisanya kurang. Nah, ini terpanggil lah, karena bisa ular itu sebenarnya bisa dikenali Mas. Dia yang nyerang darah atau nyerang saraf. Kalau nyerang saraf dia harus cepat karena akan mengakibatkan shutdown saraf pernafasan. Tapi kalau darah itu harus butuh. Nah, semuanya itu bisa tertolong kalau ada antibisa ularnya. Kita bicara soal hewan endemik Indonesia ya. Sejauh ini apa yang kemudian kita bisa pelajari dari hewan endemik? Katakanlah kan kita juga punya garis Wallace tuh ya. Garis Wallace. Sejauh mana hewan endemik ini mempengaruhi khasanah hutan kita? Oke. Garis Wallace itu mengakibatkan jenis endemik kita sangat tinggi. Ya, jadi kenapa ada garis Wallace? Ini kan ada satwa dari fauna lah ya, Asia, batasnya Sundaland. Kemudian ada dari Australia Papua ya, batasnya nanti Maluku dan Papua. Tengah-tengahnya itu ada percampuran di situ. Ketika percampuran itu, kalau kita lihat banyak jenisnya per pulau itu nggak terlalu banyak Mas, dibanding di Kalimantan, di Sumatera atau di Jawa begitu. Tetapi nilai endemisitasnya itu jauh lebih tinggi di sana. Ya, kalau kita bicara endemisitasnya. Jadi pulau-pulau kecil yang di wilayah Wallace itu jumlah jenisnya nggak banyak, tetapi ada 1, 2, 3 itu endemisitasnya tinggi. Hanya ada di dunia itu hanya ada di situ. Nah, kalau kemudian ekosistem ini menjadi sangat penting sekali, di mana peran Indonesia dalam siklus
global ya, hutan dunia gitu, yang kemudian menjadi bagian penting dari suara kita terhadap dunia juga. Apa yang dilakukan dari Indonesia selama ini yang Mas Amir tahu terhadap katakanlah perlindungan satwa, gerakan kebakaran hutan atau apapun itu. Jadi kita itu kan meratifikasi Indonesia ya, meratifikasi CBD ya. Konvensi di CBD itu jelas ada artikel-artikelnya. CBD itu singkatan dari Convention on Biodiversity ya. Oh. Jadi konvensi terbesar di dunia lah ya. Walaupun Amerika belum jadi anggotanya begitu. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya ada banyak hal lah yang membuat mereka nggak mau. Jadi ini kayak masuk. Brazil, Indonesia tuh semua. Iya semuanya, Brazil, Indonesia, pemilik India. Hutan lah ya. Pemilik hutan, pemilik biodiversity. Ya. Kenapa Amerika belum join ke sana ya? Karena di dalam pasal artikel CBD, istilahnya itu undang-undang dasarnya begitulah ya. Kalau kita meratifikasi itu ya kita harus tunduk terhadap undang-undang dasarnya itu. Itu ada satu pasal di mana ada kesetaraan itu pemilik biodiversity dan pemanfaat itu harus setara, begitu ada take and balance, dan itu sangat membantu kita di dalam mendapatkan kembali dari khasanah biodiversity itu. Nah, negara-negara maju memang sangat sangat alert terhadap itu ya, sangat nggak suka begitu ya, karena benefit sharingnya akan banyak. Tetapi dengan kita bersuara yang cukup kuat di situ, kemudian Brazil, India itu, maka kesetaraan dalam mendapatkan keuntungan dari biodiversity itu bisa di lewat konvensi ini. Kemudian ada konvensi lain ya yang mengikat, misalnya CITES ya. CITES ini konvensi perdagangan flora fauna ya, terhadap flora fauna, tetapi yang sudah dianggap endanger ya. Hampir punah. Kenapa itu ini ada? Perdagangan hidup ya? Perdagangan hidup, perdagangan mati, perdagangan konsumsi. Kalau di dalam peraturan negara kita, semua spesies yang masuk ke dalam jenis dilindungi itu udah nggak boleh diperdagangkan, dimanfaatkan, diedarkan, bagian-bagiannya pun sudah nggak boleh. Apa tantangan terbesar kita sekarang, Mas Amir? Khususnya generasi muda ya, melihat hutan satu lain. Kita ini kehilangan hutan tropis ya, yang memang kita kan sebenarnya senang sekali ya melihat hutan yang masih bagus. Kita masih senang bercamping di tempat yang ini, merasakan udara yang segar dan lain sebagainya. Jadi hutan-hutan tropis yang dataran rendah itu, Jawa aja lah, kita mencari hutan di Jawa aja. Saya nggak mau kemana-mana nih, Jawa yang yang hampir 60% penduduk Indonesia ada di sini. Hutan dataran rendah Jawa ini ada di mana sekarang? Padahal Jawa itu ada wilayah yang subur, gunung api ada di mana-mana. Itu menghasilkan soil yang sangat subur. Akhirnya konversi hutan dataran rendah di Pulau Jawa itu sudah terjadi 200-300 tahun yang lalu, Mas. Sejak zaman penjajahan itu kita sudah mengkonversi semua menjadi zona agriculture gitu. Karena memang subur di situ. Jadi spesies Jawa sendiri itu yang ada di hutan-hutan dataran rendah itu sudah sangat paling di Ujung Kulon, Nusa Kambangan, dataran rendah. Di beberapa di Meru Betiri itu hanya di situ. Hubungannya sama iklim apa? Iklim ini kita bicara global ya. Biasanya kalau terjadi climate change itu adalah kenaikan suhu. Kemudian musim yang sudah tidak menentu gitu ya. Banjir, musim kemarau banjir dan lain sebagainya. Itu indikasi-indikasi yang sangat kuat terjadi di situ. Akibatnya apa? Beberapa spesies-spesies kecil yang tidak mampu bertahan dengan perubahan itu ya akan punah begitu. Itu. Yang kedua adalah illegal trade dari satwa liar. Ya itu kita harus, jangan misalnya lihat beberapa media sosial masih ada kan penjual belian hewan-hewan dilindungi begitu. Itu jelas-jelas dilindungi oleh undang-undang gitu ya. Primata dan lain-lain itu ya. Mau primata, iya. Enggak cuma primata. Kalau kita ngelihat primata itu kan karismatik. Misalnya reptil aja misalnya. Atau kupu-kupu. Kupu-kupu ada masih yang dilindungi itu. Kita enggak ngebawa itu tuh hewan-hewan yang sudah dilindungi. Undang-undang loh ya. Itu masih terjadi. Artinya apa? Pemahaman kita itu belum sampai ke sana. Burung, reptil, mamalia. Ya, saya penasaran kenapa nggak banyak ilmuwan seperti Mas Amir ya. Kalau sementara kita punya hutan gitu kan, dan semuanya bisa tinggal ditengok kiri kanan gitu. Gini Mas, challenge-nya itu jadi ilmuwan masuk keluar hutan itu capek. jadi kita memang harus punya jiwa adventure ya. Dulu saya sekolah di biologi itu, S1 saya di biologi ya. Saya lulus itu hampir 6 tahun Mas. Gara-gara skripsi saya itu tentang saya mengamati
elang brontok nih bersarang ya. Bersarang. Elang itu cuman setahun sekali dia breeding. Pada saat saya tengah amati ya, semester tahun keempat saya ngamati itu, anaknya dicuri orang, Mas. Kan saya harus nunggu lagi dia untuk breeding tahun berikutnya. Sampai dosen saya, udah kamu pengamatannya sampai umur segini aja. Kalau enggak, kamu enggak akan lulus. 6 tahun akhirnya saya menyelesaikan itu. Apa yang saya lakukan pada saat itu, belum ada kamera tele yang bisa dilihat. Saya harus manjat pohon 30 meter untuk melihat sarangnya. Harus motret dekat yang dimakan apa. Setiap hari dia makan apa. Nggak boleh berisik lagi. Nggak boleh berisik. Naik pohon yang 30 meter itu harus pakai helm. Kalau enggak saya diserang sama induknya ke sarangnya itu. Nah, apa kemudian menjadi peran dari SKIKH sekarang ini sebagai direktur? Ya. SKIKH ini adalah sekretariat ya yang berfungsi untuk melaksanakan fungsi harian Scientific Authority bidang kehati. Jadi tugasnya memberikan rekomendasi kepada pemerintah ya, ke swasta, ini tentang tata kelola kehati kita, terutama terkait dengan status spesies ya, spesies. Jadi kita memberikan rekomendasi jenis-jenis yang dilindungi, layaknya dilindungi ke KLHK sebagai manajemen authority, ke KKP jenis ikan sebagai manajemen authority. Kemudian kita juga memberikan status konservasi ya, dari spesies mana yang layak untuk masuk ke perlindungan, mana yang sebaliknya. Jadi misalnya evaluasi status perlindungan mana, oh ini populasinya naik nih, berarti ini sudah nggak layak, ini yang masuk ini itu. Nah ini tugas kami untuk memberikan. Jadi ada sebuah evaluasi. Perusahaan di daerah yang kemudian ingin masuk ke dalam ranah pengembangan hayati, lalu berdiskusi kepada SKIKH memberikan rekomendasi ini yang boleh, ini yang nggak boleh gitu ya. User kita itu sebenarnya manajemen authority. Jadi KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ya. Terakhir Mas Amir, mengapa ini semua jadi penting buat kita? Apa yang kita bisa lakukan, apa yang harus kita lakukan untuk membuat ini bukan hanya menjadi tanggung jawab ilmuwan ya, tapi juga menjadi tanggung jawab kita semua? Awareness ya, biodiversity ini. Kekayaan biodiversity itu modal utama pembangunan kita. Makanya keluarlah Inpres pengarus utamaan biodiversity ya tahun 2021 itu. Tujuannya apa? Mempercepat kita untuk menyadari bahwa biodiversity itu bisa mendatangkan kemakmuran bagi negara dengan syarat ya pemanfaatan yang sustainable, pelestarian yang kita jaga. Itu dia masalahnya. Nah, kalau selalu kan itu kan terbentur masalah ekonomi kan ya. Nah, kalau kita bisa lihat nih Australia, ya Afrika Selatan, Brazil itu sudah negara-negara yang sudah mulai panen dari biodiversity-nya. Ya. Otomatis sekarang dengan semua itu seluruh dunia bergerak menyuarakan seluruh ini. dunia bergerak ke sana ya. Masih perlu lebih banyak awareness lagi. Awareness yang karena memang tuntutan ekonomi dengan berapa miliar manusia ada di bumi ini, ya itu semakin kuat. Maka manusia pun juga harus merubah pola hidup, cara hidup ya. Bangga tapi sekaligus gergetan gitu ya. Gergetan. Ya. Mas Amir, terima kasih banyak, tetap sehat, terus berkarya, terus keluar masuk hutan ya. Terima kasih. Ya. Baik, demikian bincang-bincang kita dan senang sekali kita bisa tahu lebih banyak tentang hutan kita ya. Dan tadi hal-hal sederhana yang sebenarnya kita bisa lakukan juga untuk berkontribusi, dan yang penting kita menyadari bahwa ini adalah bagian penting yang kita harus pahami, kalau enggak 20-30 tahun ke depan ini jadi bumerang buat kita semua. Anda bisa terus menyaksikan program-program inspiratif kami di TAI Plus, dan Anda juga bisa menonton tayangan ulang kami di Podcast Nusantara di YouTube channel. Sampai di episode berikutnya. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.